Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Fa inna man ittaqallah waqahu wa arsyadahu ila khairi umuri dinihi wa dunyah. Ikhwah, pemirsa Binabas TV rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh telah beruntung seorang muslim. Sungguh telah beruntung seorang yang beriman. Sungguh telah beruntung mereka yang memegang dinul Islam. Karena sungguh Allah telah menyempurnakan agama Islam dengan sebaik-baik penyempurnaan. Sungguh agama Islam telah sempurna sehingga tidak memerlukan penambahan atau memerlukan revisi sedikit pun. Sungguh agama Islam telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah suatu perkara, suatu urusan seorang mukmin kecuali dalam agama Islam telah diatur, telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum. Pada hari ini, hari turunnya ayat surat Al-Maidah ayat 3. Akmaltu lakum dinakum. Telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan telah aku sempurnakan juga nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islam dina. Dan telah aku ridhoi bagimu Islam sebagai agamamu. Ikhwah, karena sungguh agama ini telah sempurna, maka ketika seorang mukmin, ketika seorang muslim berpegang teguh pada agamanya, ketika seorang muslim senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rabb-Nya, ketika seorang muslim senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menggantungkan urusannya, menyerahkan urusannya dan menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh ketenangan yang akan ada pada hatinya. Ketenangan akan kehidupannya di dunia. Kemudian ketenangan akan datangnya hari kemudian. Akan datangnya hari akhir, akan datangnya hari pembalasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang betapa menakjubkannya perkara seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Syuhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, "Ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'minin, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, sungguh seluruh perkaranya adalah kebaikan baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin, dan tidaklah hal tersebut ada kecuali pada diri seorang mukmin. In asabathu sarra'un syakara fakana khairan lahu." Ketika ia diberi nikmat, ketika ia diberi kebahagiaan, syakara, dia bersyukur atas nikmat tersebut. Ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu, maka sungguh kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra'un sabara fakana khairan lahu. Dan ketika ia ditimpa musibah, maka ia bersabar, maka baginya juga kebaikan. Ikhwah sekalian, sabar dan syukur adalah
ciri di antara sekian banyak ciri seorang mukmin. Syukur adalah tanda baiknya iman seseorang. Ketika ia bersyukur, ketika ia menggantungkan nikmat-nikmat yang ia dapatkan, menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya kebaikan. Bagi seorang mukmin kebaikan. Karena ketika ia bersyukur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Wahai hambaku, ketika engkau bersyukur, kata Allah, la azidannakum, aku tambahkan nikmatku kepadamu. Wala in kafartum, akan tetapi wahai hambaku, kata Allah, apabila engkau kufur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika engkau kufur, maka sungguh azabku sangat pedih. Kemudian idza asabathu dharra'un sabara. Ciri kedua, yaitu ketika ia mendapatkan musibah, ia bersabar. Karena sungguh sabar, kesabaran adalah hal yang harus ada pada diri seorang muslim. Karena sungguh kesabaran akan membuahkan kebaikan yang sangat besar, akan membuahkan pahala yang sangat besar yang tidak ada batasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguh orang-orang yang sabar akan diberikan balasan yang tidak ada batasnya. Ikhwah, kesabaran akan membuahkan, kesabaran dan syukur akan membuahkan banyak sekali hal-hal baik pada diri seorang muslim. Ketika hamba tersebut bersabar dan bersyukur, menggantungkan dirinya, menggantungkan hatinya kepada Allah, maka sungguh ia akan terhindar dari sifat kesombongan. Maka sungguh ia akan senantiasa merasa rendah hati di hadapan makhluk-makhluknya, di hadapan ibadullah, di hadapan hamba-hamba Allah. Kemudian kutipan dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dalam kitabnya, muqaddimah kitabnya Qawaidul Arba', beliau menyebutkan 3 kunci kebahagiaan. Yang pertama adalah idza u'tiya syakar. Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, idza u'tiya syakar, ketika ia diberi ia bersyukur. Wa idza batuliya sabar, dan ketika ia diberi cobaan, ketika ia mendapatkan musibah ia bersabar. Wa idza aznaba astaghfar, wa idza aznaba istaghfar. Dan ketika ia berbuat dosa, berbuat kesalahan, ia segera beristighfar. Telah kita sebutkan tadi pentingnya sabar dan syukur. Kemudian dari nasihat Syekh Muhammad At-Tamimi ditambahkan idza adnaba astaghfar. Ketika seorang hamba berbuat dosa, berbuat kesalahan, maka hendaknya ia segera beristighfar, meminta ampun. Karena sungguh ayuhal ikhwah, istighfar, meminta ampun adalah kunci kemudahan bagi seorang hamba. Kunci terbukanya rizki-rizki yang akan diberikan kepada seorang hamba tersebut. Istighfar adalah kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Ikhwah, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan juga menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersabar ketika mendapatkan musibah. Karena sungguh ayuhal ikhwah, segala sesuatu yang datang dari Allah itu adalah kebaikan bagi kita. Kita harus yakin ayuhal ikhwah, ketika datang suatu musibah kepada kita, di situ pula Allah telah menyediakan pintu keluar, menyediakan jalan keluar untuk kita. Hanya saja kita harus senantiasa berusaha dan juga berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, meminta jalan keluar tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketenangan di dunia ini, ketenangan di alam fana ini akan senantiasa kita dapatkan. Kemudian insya Allah kelak di akhirat, balasan
yang sangat manis dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang tidak ada batasnya, dan kemudian surga yang nikmatnya tidak akan bisa kita bayangkan dengan akal kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.